Beliau akan hadir tapi karena tidak keburu, beliau minta maaf pada jamaah. Apabila ada Bapak Ustaz Amin, beliau tidak akan mengkaji kajian fikih kita. Ini bagian dari berbeda soal ada batinnya. Jadi beliau akan menyampaikan materi umum buat kita semua. Ada Ustaz Amin bin Haji Ma'ruf, waktunya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalan nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadana min dhalalah wa salaka min tariqil hidayah wa akhrajana min adh-dhulumati ila nuri tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadirin mukaramun, para asatidz, para hujjah, para orang tua, wabil khusus pengurus masjid Jami' Al-Jihad, dan juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bang Jajang, Ustadz Maman, Bapak Ibu, para remaja hadirin yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di tempat ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga mampu melaksanakan seluruh aktivitas kita. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada kesempatan siang hari ini menambah keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan iring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua yang hadir pada saat ini diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan sunnah dan perintahnya, sehingga suatu saat nanti istiqomah kita akan membuahkan hasil. Kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan cucuran syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, mohon maaf saya duduk di tempat ini berangkat dari rumah, niatnya mau ngaji saya mah. Kebetulan tuan guru kita berhalangan, jadi juga saya mohon izin menempati, walaupun saya nggak sesuai dengan tempat duduk beliau, ya saya pikir nggak berani saya dudukin tempat guru itu sebenarnya. Cuma dengan ungkapan bismillah, kita biar pulang dari tempat ini punya bekal. Minimal pulang dari tempat ini seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara yang saya hormati dan muliakan, siang hari ini begitu masuk masjid kena AC mata ngeriep. Emang yang enak kan airnya panas itu saja, air panas dikasih kopi, dikasih gula, alhamdulillah terang lagi mata. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan sehingga waktu luang kita itu manfaat yang kita sesuaikan dengan syariat Islam dengan baik. Mungkin saat ini, apalagi hari Minggu, apalagi yang namanya anak-anak muda, remaja,
Saya nggak pikir kemana-mana, mungkin ada waktunya tersendiri. Tapi bersyukur kepada Allah, kita diberikan kekuatan bisa hadir pengajian rutin sebulan sekali. Ini ibu-ibu bisa hadir, udah masak atau belum? Udah ya, cucian udah diangkatin. Iya, jangan lagi ngaji mikirin cucian belum diangkat. Ya, alhamdulillah rutinitas kita ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita yang kemarin-kemarin bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perjalanan hidup kita itu lebih sempurna yang insya Allah kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Baik saudara yang saya hormati dan muliakan, saya nggak mau dan tidak berani ngebuka apa kajian yang setiap hari Tuan Guru kita buka. Ada ungkapan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada sahabat. Apa kata beliau? Dan ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala hadaqul dzikri. Kata baginda Rasul, kalau engkau melewati taman-taman surga, maka mampir dengan hati yang senang, hati yang gembira. Mampir, kita disuruh mampir. Maka sahabat saat itu bertanya, taman surga itu apa kalau masih di dunia? Maka jawab baginda Rasulullah Muhammad SAW, adzakru dzikri, di mana tempat itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi udah diawalin baca Yasin dan dzikir. Maka ini satu momen yang sangat baik. Ketika kita lewat, ada masjid, ada musola, ada majlis taklim, sedang ingat kepada Allah, menyebut asma Allah, disuruh mampir, dan itu adalah tamannya surga. Lah kita disuruh mampir, kagak mau, suruh mampir doang padahal. Itu udah dikasih tahu oleh baginda Rasul. Itu taman surga yang kita lewatin, kagak mau mampir kita. Udah diteriak-teriakin, udah disobat sholawat, baca Yasin, orang lewat aja. Padahal kalau dia tahu, baginda Rasul udah ngasih tahu kepada sahabat, itu adalah tamannya surga. Maka diperkuat lagi dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, kalau engkau duduk di tempat itu, kalau engkau menghadiri tempat itu, inna hafaftumul malaika, saat itu tempat yang kita tempati sekarang ini lagi desak-desakan dengan para malaikat. Ini kita tak tahu aja Bapak Ibu, saudara sekalian, para hadirin jamaah, kita lagi desak-desakan sama malaikat ini. Mungkin di sela-selanya ini para malaikat lagi menurunkan rahmat kasih sayang Allah, di mana tempat majlis zikir, majlis ilmu yang dirahmati oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, turun para malaikat, kita nggak lihat. Ini lagi desek-desekan sama malaikat kita ini. Maka kelanjutan saat itu, kalau orang yang berada di majlis ilmu, majlis zikir, di mana orang-orang mengingat Allah, wa wasiyatuhumur rahmah, saat itu kasih sayang Allah akan turun. Ini dikasih tahu. Kalau orang sekolah mah dikasih contekan oleh baginda Rasul. Di mana tempat turunnya rahmat kasih sayang Allah, kan tempat-tempat tertentu, Bapak Ibu. Yang terutama adalah tempat-tempat orang sedang menuntut ilmu. Wa wasiyatuhumur rahmah, ini tempatnya turun kasih sayang Allah. Kita diundang,
kita tahu, kita melewati tadi yang sabda tadi yang sudah diriwayatkan tadi, bahwa di situ ada taman-taman surga, dikasih tahu bahwa di situ turunnya rahmat kasih sayang Allah, bahkan para malaikat sudah berkerumun diturunkan oleh Allah. Di tempat ini orang masih nggak tahu juga. Jadi kalau kita udah tahu nih, nanti kalau ada pengajian di lingkungan kita, buru-buru datang, ketinggalan kita sama orang-orang pengen dapat kasih sayang Allah. Saudara, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa kasih sayang Allah itu kita nggak tahu bentuknya apa saat ini yang kita rasakan. Mungkin pulang dari tempat ini rezeki bocor, mungkin pulang dari tempat ini utang-utang bisa kebayar semua. Oh, aminnya paling kecil, memang utangnya paling banyak. Mungkin pulang dari tempat ini segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mungkin ibu sekarang yang hadir pulang, anaknya besok sekolah dan bisa diberikan kecerdasan berpikir dalam menuntut ilmunya. Anak-anak kita diberikan kecerdasan, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang objek mungkin pulang dari sini objekannya lancar. Yang sakit mungkin pulang dari tempat ini sehat. Kasih sayang Allah, rahmat kasih sayang Allah turun sehingga kita bisa merasakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati dan muliakan, jadi inilah tempat-tempat yang mengandung wa ghasiyatur rahmah, turunnya kasih sayang Allah, di mana di situ kita semua yang hadir menyebut asma Allah, ta'ziman bi rabbi, mengagungkan asma Allah dengan lisan dan hati kita, bahwa tempat ini mengandung banyak keistimewaan yang kita raih. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, dan selanjutnya wa nazalat alaihim sakinah, di tempat ini turunnya ketenangan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita hadir di tempat ini, bahwa sesungguhnya taman-taman surga ini memberikan dan turunnya kasih sayang Allah. Para malaikat pun ikut menghadiri tempat ini, bahkan ketenangan Allah berikan kepada kita. Jadi kita duduk di sini kalau bisa hatinya duduk tenang, biar Allah kasih ketenangan kepada kita. Iya. Jadi orang yang berada di tempat ini harus bisa berpikir sehat, bahwa sesungguhnya kita duduk di tempat ini berangkat dari rumah niat yang ikhlas, Allah berikan semuanya apa yang kita inginkan. Ilmunya banyak di tempat ini, mungkin udah berapa lembar itu yang dikaji oleh Tuhan Guru kita. Ilmu yang sudah dapat, mungkin dari pengajian-pengajian yang lain kita dapat dan bisa kita resapi dalam perjalanan hidup kita. Oh, inilah ibadah yang kita lakukan dengan sempurna. Fikihnya, ilmu tajwidnya lengkap. Kalau saya lihat itu di daftar mating itu pelajaran pengajian. Jadi sempurna perjalanan hidup kita. Ilmu fikihnya kita diakui. Kalau kita menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, diakui di sana itu bahwa orang Indonesia ibadahnya paling sempurna, paling adabnya paling ada, paling bagus ibadahnya, tertib ibadahnya. Jadi kalau kita ibadah, kita lihat di tanah suci Mekah, umroh atau haji kan macam-macam ibadahnya. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, tangannya lempeng baik begini, ada. Jadi kita nggak usah musik, atau orang kalau habis takbir tangannya lempeng aja. Banyak yang ibadah bermacam-macam. Cuma kita mengikuti ilmu, mengikuti para guru-guru kita lewat ilmu fikihnya, sehingga ibadah kita lebih sempurna. Ada kajian yang lainnya, bab sholat, bab wudu dan sebagainya disempurnakan sehingga melengkapi samatnya perjalanan hidup kita disesuaikan dengan ibadah-ibadah sholat kita. Kalau kita sholat kita khusyuk, maka mencari nafkah pun akan sama khusyuknya seperti sholat. Tapi kalau mencari nafkahnya nggak khusyuk, masih pengen mundar mandir, apalagi dengan hal-hal yang tidak baik, kejujuran dan sebagainya, berarti lihat dari sholat kita.
Kadang sholat kita itu hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, tidak kita resapi. Contoh kecil adabnya dari sholat kita yang kita tidak resapi dalam ibadah kita dari sekecilnya, dari mulai wudhunya aja buru-buru, belum dari segi pakaian kita sepakai-pakainya aja. Kalau menghadap sama pejabat kayaknya wangi banget, peci bagus, bajunya bagus, digosok, wangi-wangian macam-macam. Menghadap Allah mau pakai kaos oblong. Kadang sarungnya sembarangan baik. Padahal mulai dari kecilnya yang kita siapkan sehingga tatanan khusyuk itu ada dari mulai wudu sampai pakaian yang kita pakai untuk menghadap Allah. Dan selanjutnya para hadirin, kita terapkan ibadah-ibadah kita. Yang 5 waktu mah jangankan di sini, di mana-mana pas 5 waktu orang ngerjain 5 waktu. Kalau mau cari tambahan, dia mah gampang banget ya urusannya. Mungkin dia mah tahajud, kita mah ada. Dia mah gampang banget ya rezekinya ya. Bentar-bentar dapat rezeki, dapat duitnya gampang. Dia mah duha, kita mah enggak. Ya Allah, segala urusan, segala apapun dia gampang dia lakukan. Mungkin dia qobliyah, ba'diyahnya dia lakuin, kita mah enggak. Banyak masih yang harus kita kerjakan sebenarnya sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah. Yang wajibnya udah kita laksanain, ada qobliyah, ba'diyahnya, ada tahajud, ada duhanya, ada istikharahnya, bahkan juga ada sholat tasbihnya. Ya Allah, banyak yang belum kita lakuin. Ada sholat taubatnya. Ya Allah, ternyata banyak yang belum saat ini kita laksanakan. Saya pernah berpesan kepada murid-murid saya di rumah, kamu kalau menjadi anak muda, jadi anak muda lah yang tangguh di sekolah, tangguh di masyarakat, dimanapun saja kamu tangguh. Tidak ada yang bisa melawan kamu kalau kamu dekat dengan Allah. Semua urusan sekolahmu, perjalananmu akan dimudahkan oleh Allah kalau engkau dekat dengan Allah. Jadi jangan coba-coba tinggalin sholat supaya kalian tangguh dalam perjalanan selagi masih belajar, apalagi ntar mengarungi rumah tangga. Kalau orang tidak bertakwa, kalau orang tidak dekat dengan Allah, pasti dia tidak kuat menjalankan hidup selama hidupnya. Tidak kuat. Kita saja yang masih melaksanakan perintah Allah, masih puasa di bulan Ramadan, 5 waktu kita kerjakan, masih ada ujian berat terasa oleh kita. Apalagi jauh dari Allah, terasa beban kita berat. Kenapa? Kita nggak pernah jelas terjaga. Paling-paling cuma apa, kita bikin status hidup yang amat ya. Segala macam bikin status, satu kampung tahu urusannya. Tinggalkan semua itu, kita ngobrol dengan Yang Maha Kuasa, jelas terjaga. Rapikan hatimu, rapikan lisanmu, rapikan segala wujud kehidupanmu sehingga Allah keluarkan dan jauhkan dari para bahaya dan Allah mudahkan segala urusanmu. Jadi ngeluhnya Bu, ya Allah anak saya ya Allah, di atas kerja bukan lewat status. Ya Allah suami saya ya Allah begini. Yang masih belajar, ya Allah pelajaran ini saya sangat sulit, bukakan pintu saya biar Adam bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru-gurunya. Gitu. Jadi berikan dan minta kemudahan kepada Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, maka pentingnya kita menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir di mana tempat itu mengagungkan asma Allah dan mengingat perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saudara yang berbahagia, kita sampai dan tidak menginginkan syafaat baginda Rasulullah saja, kita harus ada wasilahnya. Mana wasilahnya? Oleh lewat guru-guru kita yang punya warisan dari baginda Rasul. Itu perjalanan yang sangat penting juga.
Perjalanan kita ingin dekat dengan Allah lewat guru-guru kita. Kita bisa mengenal Allah, melakukan perjalanan-perjalanan semuanya dengan ilmu yang disampaikan. Itu adalah lewat tuan-tuan guru kita. Tidak mungkin kita sampai sehingga hati kita dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jadi masih ada kesempatan buat kita. Ayo sama-sama ketika ada tempat-tempat seperti ini, ayo hadirkan. Minimal kita cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jangan membenci, sama sia-sia orang-orang lagi enak tidur itu siang, berisik dan segala macam. Atau amnya kita bisa, saya mah nggak bisa datang, saya cuma bisa ngirimin pisang goreng doang. Alhamdulillah saja. Ada yang ngirim pisang goreng, berarti dia masih cinta pada orang yang menuntut ilmu. Udah alhamdulillah. Apalagi dia mau nuntut ilmu, mau datang, mau dengerin dengan baik, wah bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti dia akan dapat semua ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, saya hanya sekedar mengisi waktu sedikit. Jadi bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan kekuatan kepada kita. Apa pesan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Al-husnul lil mu'minina minasyayatin salasat. Tiga yang diberikan peluang kita buat perjalanan hidup kita oleh Rasulullah supaya diri kita kuat, tidak diganggu setan, tidak diganggu iblis, dan hawa nafsu kita bisa kita kendalikan. Apa yang pertama kata baginda Rasul? Al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng pertahanan kita. Masjid adalah menyatukan seluruh umat yang ada di sekeliling kita. Tempat orang bernaung ketika ia ada hatinya gundah gulana untuk kepada siapa, untuk mengadu perjalanan hidup kita hanya kepada Allah. Gelar sejadah di tempat yang mulia. Jadi masjid yang ada energinya, yang masjid ada auranya baik menyentuh hati kita, bahwa pengurusan masjidnya baik, pengurusannya baik. Masjidnya banyak orang-orang alim, banyak orang-orang soleh. Coba rasakan ketika kita sujud di tempat masjid itu, pasti beda rasanya. Oh, ini masjid terasa nyaman buat kita, merasa adem buat kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan bisa cinta dengan masjid kita, sehingga bisa syiar kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Yang kedua kata baginda Rasul, wa dzikrullahi isnun. Kita ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau kita habis sholat itu kan ada tasbih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Itu tasbih bukan alat hitung, tapi tasbih adalah latihan kita supaya kita ingat kepada Allah. Setelah keluar dari masjid ini, hati kita tetap hidup ingat kepada Allah. Ketika kita naik sepeda motor, kita naik mobil, kita diselamatkan oleh Allah. Jadi lisan dan hati kita latihan ketika kita berjamaah dengan tasbih. Mudah-mudahan setelah keluar dari tempat ini, hati kita tetap hidup. Pulang ke rumah malam kita mau tidur, bukan tidur, tapi ketiduran karena kita ingat dengan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Sebanyak-banyak yang kita berada, kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat. Yang ketiga, wa qira'atul Qur'ani isnun. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai benteng kita. Bertanya kita tentang dunia dan akhirat, semuanya ada dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang Al-Quran dijadikan pedoman sebagai perjalanan hidupnya, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, maka barang siapa yang Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidupnya, maka insya Allah Al-Quran itu akan membawanya ke dalam surganya Allah. Tapi Al-Quran selama ini diinjak-injak, bukan pernah diamalkan, bukan pernah dihayati, apalagi disentuh, maka Al-Quran itu akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah. Alhamdulillah.
Jadi semoga yang tiga ini menjadi acuan buat kita. Yang pertama kata baginda Rasul, benteng kita adalah masjid, tempat kita untuk gimana sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, kita memperbanyak zikir supaya kita akhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka baginda Rasul mengajarkan kita, Allahumma hdin lana bil Islam, Allahumma hdin lana bil iman, wa hdin lana bi husnil khatimah. Kita mudah-mudahan dalam akhir kita ditetapkan iman dan Islam kita, dalam akhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jangan sampai kita lupakan. Al-Quran kadang-kadang cuma Ramadan doang kita sentuh. Saya mengejar Al-Quran baru malam pertama, 2 malam, 3 malam udah Al-Quran, udah dibaca lagi sampai pas malam akhiran. Udah kelar, udah Al-Quran. Berlomba-lomba kita untuk menjadikan perjalanan hidup kita sebanyak-banyaknya mencari bekal untuk perjalanan berikutnya. Karena perjalanan bukan hanya sebentar. Karena yang kita rasakan ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Ini sekarang kita di alam dunia sedang mencari bekal sebanyak-banyaknya. Alam ruh kita nggak tahu dari mana waktu itu, nggak tahu bapak kita, umat kita siapa, tapi kita hidup di alam. Yang kedua, di alam rahim, dalam perut emak kita ini kita hidup, coba kita juga nggak tahu emak kita kayak apa, bapak kita kayak apa di dalam rahim. Berapa bulan? 9 bulan. Ditaruh apa, disimpan lagi pondasi apa di bawah, di bawah kondangan ke pasar, di bawah alam rahim. Sekarang kita di alam dunia sedang mencari bekal untuk menghadap Allah. Karena alam berikutnya yang akan kita temui adalah alam barzakh. Alam barzakh pun hidup kita di alam kubur. Masa iya Ustaz? Makanya diajarkan kita kalau lewatin makam atau kuburan kita, assalamualaikum ya ahli kubur, kita masuk. Dia macam-macam jawabnya tak kencang. Nah kalau kita assalamualaikum ya ahli kubur, waalaikumsalam, dan aku kita, dia tahu kita datang yang kita mau ziarah, siapa yang anak saya kan? Ternyata alam barzakh adalah alam berikutnya untuk menempuh perjalanan berikutnya. Kalau saja ilmu atau bekal kita banyak, maka perjalanan berikutnya akan Allah mudahkan dan bisa kita tempuh. Kalau di alam kubur kita sudah tidak bisa melewati alam berikutnya karena tidak punya amal, maka alam berikutnya akan berat kita tempuhnya. Jadi perbanyak bekal kita yang 3 tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf lahir batin karena saya dari rumah ketukangan pengen satu silaturahmi di sini dan pengen ketemu sama guru, pengen ngaji, malah disuruh ngomong Ustaz aman nih. Kebetulan beliau saya baik, saya mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf jangan diambil hati karena saya juga manusia biasa, ya banyak kekurangan. Oleh karena itu sekali lagi kita niatkan niat yang baik menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan akan membuahkan hasil, semuanya akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi